Desa Sumber Agung terdiri dari 5 dusun, yaitu Blonggong, Kebon Agung, Parangan, Plosorejo, dan Sumber Leban. Berdasarkan data hasil sensus penduduk, jumlah populasi penduduk Desa Sumber Agung adalah sebesar 7.981, yang mana jumlah laki-laki sebesar 4.037 dan jumlah wanita sebesar 3.944 jiwa. Mata pencaharian penduduk Desa Sumber Agung sebagian besar adalah bertani, berkebun, dan mengurus rumah tangga. Demografi berdasarkan pendidikan dalam kakak ditunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumber Agung memiliki angka tamat SD atau sederajat sebesar 803 penduduk atau 10% dari total penduduk yang telah mengisi data, dan disusul oleh masyarakat yang hanya tamat SMP atau sederajat sebesar 536 penduduk atau 6,73 derajat. Dari banyaknya jumlah penduduk yang belum menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kami akan melakukan pelatihan pencegahan mengkonsumsi narkoba. Dengan dilakukannya kegiatan pendidikan dan pencegahan narkoba, diharapkan masyarakat Desa Sumber Agung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahayanya konsumsi narkoba dan pentingnya hidup sehat dan sejahtera tanpa narkoba. Dan dari kegiatan yang kami lakukan di Desa Sumber Agung adalah mencegah masyarakat Desa Sumber Agung dari mengkonsumsi narkoba dengan cara 3 pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer, dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba atau nafza. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba. Yang ketiga adalah pencegahan tersier, dilakukan kepada orang-orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba. Kondisi baru yang diharapkan setelah dilakukannya kegiatan ini adalah masyarakat dapat mencegah penggunaan narkoba atau nafza dan memiliki pengetahuan mengenai bahaya narkoba untuk dikonsumsi, sehingga memiliki kesadaran mengenai pentingnya hidup sehat tanpa narkoba. Kemudian pelaksanaan program tersebut yang kita lakukan pertama yaitu koordinasi dengan kepala desa atau masyarakat sasaran yang bertujuan agar jalannya kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, sosialisasi dengan memaparkan materi pencegahan penyalahgunaan nafza sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan pencegahan penyalahgunaan nafza, yaitu pemaparan materi akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan menolong penderita. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi program. Tahap monitoring ini dilakukan agar proses keberlanjutan oleh tim pemberdayaan dari masyarakat tentunya masih membutuhkan pemberdayaan. Jadi kegiatan kami dimulai tanggal 1 November hingga Desember 2021 yang meliputi pengamatan pada masyarakat sasaran, terus ada koordinasi dengan aparat desa, terus pelaksanaan kegiatan yang berupa penyuluhan serta pelatihan terkait nafza hingga pos pelaksanaan yang berupa evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran biaya. Jadi, anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini adalah 6.345.000 yang terdiri dari 2. Yang pertama, anggaran biaya untuk peralatan penunjang atau pendukung seperti proyektor infocus, screen infocus, amplifier, mikrofon, dan banner dengan total anggaran 4.820.000. Yang kedua, anggaran untuk lain-lain seperti internet, konsumsi, brosur, laporan, dan listrik dengan total anggaran 1.525.000.